Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya akan langsung memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah, pengawas pembina, dan tentu guru-guru hebat semuanya, khususnya di pengelolaan kinerja kepala sekolah, mewujudkan kualitas refleksi siklus peningkatan kinerja menggunakan formulir berbasis Excel. Saya akan langsung, sahabat guru hebat, khusus di pengelolaan kinerja kepala sekolah yang tentu saat ini di beberapa daerah sudah menyelesaikan plotting tim kerja, yaitu menginput SK tim kerja yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tentu tahapan selanjutnya adalah 6 tahapan yang tentu akan menggambarkan bagaimana sebetulnya pengelolaan kinerja di satuan pendidikan itu dilakukan, khususnya penilaian kinerja kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah login di aplikasi PMM untuk melakukan rencana hasil kerja sesuai pilihan satu indikator kepemimpinan pembelajaran yang otomatis sudah muncul di aplikasi PMM setelah kepala sekolah login. Nah, kemudian yang kedua ini yang penting, kepala sekolah melakukan konfirmasi data tim kerja, kesesuaian pengawas, dan tentu daerah tim kerja Dinas Pendidikan. Mohon kepala sekolah untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar. Begitu juga daerah tim kerja. Nah, yang ketiga tentu ini akan saya pandu dengan beberapa format Excel, yaitu mulai dari formulir A, yaitu tentu di sana ada diskusi persiapan observasi dan juga sampai kepada RHK yang akan diinput. Nah, kemudian di fokus perilaku target, perilaku yang akan ditetapkan itu di formulir berikutnya. Nah, tetapi intinya sebelum saya akan pandu sahabat guru hebat bagaimana mengisi formulir berbasis Excel tersebut, maka yang paling penting di dalam proses pengelolaan kinerja kepala sekolah itu adalah kepala sekolah menyadari kemampuan awal seperti apa yang tentu nanti akan digambarkan pada saat observasi kinerja yang akan dilakukan. Kemudian kepala sekolah menyadari dari observasi kinerja yang nanti disepakati bagaimana baseline atau kemampuan awal yang telah dimiliki itu untuk ditingkatkan melalui refleksi tindak lanjut, tentu diawali dengan pengawas memberikan refleksi terhadap observasi kinerja yang sudah dilakukan. Lalu apa yang akan dilakukan di 2 minggu ke depan setelah kepala sekolah menyadari kemampuan awal yang dimiliki, lalu dilanjutkan tentunya dengan perubahan apa yang terjadi ketika kepala sekolah telah menetapkan apa yang akan ditingkatkan itu, sehingga muncul peningkatan kinerja kepala sekolah. Peningkatan pemahaman itu akan berdampak pada perubahan kinerja guru-guru yang ada di sekolah sampai pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu betul-betul bisa diwujudkan, sehingga nanti dari situ baru 2 aspek yang penting, yaitu praktik kinerja dan tentu perilaku kerja, ini akan menggambarkan penetapan penilaian yang akan direkomendasikan kepada kepala dinas, apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau bahkan di bawah ekspektasi. Nah, oleh sebab itu, sahabat guru hebat, singkat ini tadi panduan yang pertama, yaitu kepala sekolah melakukan konfirmasi bahwa pengawas
sekolah itu sudah betul-betul ada di tim kerja. Tinggal klik ya data benar, lalu berikutnya di data daerah dinas. Misalnya di sini contohnya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, ya data benar. Nah, kalau itu sudah, maka tentu sekarang semua yang akan dipilih ditingkatkan oleh kepala sekolah, khususnya di dalam rapor pendidikannya itu terkait dengan kepemimpinan pembelajaran, yang di sini dibagi menjadi 3. Ada aspek visi misi satuan pendidikan, itu mulai presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, presentasi praktik baik, ini adalah bagian dari aspek visi misi satuan pendidikan. Kemudian pengelolaan kurikulum satuan pendidikan itu ada memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum, ini 2. Kemudian di dukungan untuk refleksi guru, ini ada dari 6 sampai 8, aktivitas kegiatan komunitas belajar, kemudian siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan sampai kepada refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, yang muncul di sistem aplikasi PMM Sahabat Kepala Sekolah, inilah yang akan menjadi fokus dari indikator kinerja individunya. Nah, sehingga sampai ke 8 di sini sudah saya pandu. Lalu nanti yang perlu dilakukan itu adalah pemantauan untuk mengetahui kemampuan awal pada indikator yang dipilih dan praktik yang perlu ditingkatkan. Ini menjadi poin pentingnya. Di baseline, di kemampuan awal, observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui kepala sekolah yang melakukan pengelolaan kinerja ini sudah berada di mana, apa yang perlu ditingkatkan, dan tidak mungkin tidak ada yang ditingkatkan. Artinya bagaimanapun hebatnya kepala sekolah, maka nanti di sini akan sama-sama melakukan refleksi, ya, untuk mengetahui apa yang sudah berhasil dilakukan dan tentu apa yang perlu ditingkatkan. Ini yang paling penting, ya. Nah, setelah observasi kinerja, tentu kepala sekolah ini harus menyadari bahwa kemampuan awal yang dimiliki itu, lalu apa yang ingin ditindaklanjuti, ini yang menjadi penting di bagian awal, dan nanti akan dilakukan kesadaran refleksi dari kepala sekolah untuk mencapai perubahan berdampak di satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu ada 4 format yang saya sudah pandu di sini, khususnya mengacu kepada formulir, tetapi saya pandu dulu sahabat guru hebat. Di sini ada indikator kinerja individu tadi di beberapa sekolah. Nanti saya tinggal rekap di sini. Khusus di kepemimpinan pembelajaran, ini sudah langsung saya pandu di sini. Ada pengertiannya, aspeknya apa saja. Jadi aspek itu tentu tadi ada 3 yang dibagi menjadi 8 indikator, ya, 8 indikator: presentasi visi misi, presentasi program sekolah, lalu presentasi praktik baik kepemimpinan pembelajaran, sampai yang ke-8 itu ini adalah refleksi pengembangan kompetensi guru. Nah, sampai ke di sini indikator kinerja individu sudah juga saya input, target perilaku, ya. Ini atau fokus perilakunya. Lalu di sini ada perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Nah, kemudian di formulir A tentu, ini kita langsung mulai. Di formulir A ini sudah saya bantu di sini sekolah yang pertama. Di sini adalah formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Berarti di sini nama kepala sekolah, nama penilai, nanti kapan akan melaksanakan. Di sini sudah saya bantu periodenya. Nah, lalu di tujuannya nih ada 2 kata kunci di sini: menyepakati target perilaku dan kemudian menyepakati jadwal. Nah, ini saya kira cepat saja bisa dilakukan. Lalu dilanjutkan dengan, di sini nanti akan memilih dari rencana hasil kerja apa yang dipilih. Misalnya di satu sekolah, ini kebetulan contohnya adalah visi misi. Jadi nanti kalau dia bukan visi misi, tinggal nanti di sini dilakukan sama dengan, lalu bawa ke kepemimpinan pembelajaran. Misalnya nanti
Nomor berapa? Kalau dia ini kan presentasi ya, presentasi visi misi, berarti kita klik di sini. Atau presentasi program sekolah, atau misalnya di sini presentasi praktik baik pembelajaran, tinggal kita enter. Jadi di sini sudah berubah, Nah lalu di target perilakunya itu apa? Berarti kita nanti tinggal copy juga di target perilaku. Ini ada di target perilaku ya. Berarti di sini di G, tetapi kita ambil karena tadi nomor 3, maka nanti yang kita ambil adalah di sini. G, di sini dokumentasi ya, dokumentasi praktik baik. Lalu berikutnya lagi kejelasan pesan, lalu keterlibatan audiens. Nah, ini nanti tinggal di enter. Tadi berarti kita mulai dulu di rencana hasil ini ya. Nah, kita sudah ambil rencana kinerjanya. Nah, target perilakunya itu apa? Berarti tinggal sama dengan, kemudian kita ambil di ini tadi nomor 3 ya. Mulai dari yang pertama dulu, dokumentasi praktik baik. Sehingga nanti di sini sudah muncul dokumentasi praktik baik. Nah, lalu apa di sini dokumentasi praktik baiknya? Upaya mempelajarinya itu bagaimana? Itu tinggal salah satunya itu berarti apa? Menyiapkan paparan ya. Kalau ini kebetulan tadi saya ganti. Saya kembalikan dulu. Jadi di sini saya kembalikan. Nah, kalau di visi misi satuan pendidikan, maka kejelasan pesannya apa? Agar pesan itu jelas diterima oleh guru-guru, maka kepala sekolah harus menyiapkan paparan yang mudah dipahami, lalu menyampaikan dengan menarik dan mudah dipahami. Nah, tentu secara konkret dan terstrukturnya itu sehingga mudah dipahami. Nah, bahan-bahan yang lain di sini sudah saya bantu. Lalu karena selalu di visi misi itu atau di indikator itu kan selalu ada 3 ya, kejelasan pesan, keterlibatan audiens, kemudian diminta guru-guru itu mampu berinteraksi ya, keterlibatan audiens. Nah, ini yang menjadi 1, 2, ini kejelasan pesan ya, kejelasan pesan. Terus di sini coba kita kembali dulu. Jadi ada 3. Ini kejelasan pesan, keterlibatan audiens, kemudian undangan itu bereaksi. Artinya peserta itu terlibat. Nah, sehingga di sini ya ini sudah 3, betul. Nah, saya kira itu panduan singkatnya di upaya mempelajari. Nah, di upaya mempelajari ini bisa kita tambah di kalau agar audiens terlibat, saya kira ini perlu dengan pertanyaan pemantik atau ice breaking. Silahkan nanti dipilih yang mana yang cocok. Nah, kemudian agar peserta itu terlibat. Nah, ini yang penting. Saya mencoba menawarkan di sini ada yang namanya model 4P. Mudah-mudahan ini kepala sekolah juga sudah familiar dengan 4P. Nah, di sini saya sudah pandu model 4P itu apa. Sehingga di sini saya sudah berikan 4P itu ada pengalaman apa yang diperoleh, perasaannya bagaimana saat visi misi ini diterapkan, lalu pembelajaran saat ini yang sudah dirasakan, dan tentu dampak pembelajarannya itu ke depan itu seperti apa. Nah, ini pertemuannya nanti diselesaikan di pertemuan 1 ya, selama kurang lebih 60 menit atau kurang ya, nanti silahkan disepakati. Nah, lalu kita akan lanjut ke formulir B, pelaksanaan observasi kinerja ya. Di sini kinerja saya perbaiki. Kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah. Ya, berarti karena kinerja berarti itu fokusnya adalah berakhlak. Nah, berakhlak sekali lagi sahabat guru hebat, di sini saya pandu. Berakhlak itu ada 7, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu yang menjadi poin-poin pentingnya. Nanti indikatornya tentu akan menjadi bersama ditelaah di saat pelaksanaan. Kemudian di rencana hasil kerja B, nah di sini juga saya sudah buatkan contoh. Ini khusus masih visi misi. Lalu 3 aspek fokus perilakunya, kejelasan pesan, keterlibatan audiens, undangan bereaksi. Lalu
perilaku yang dianjurkan. Nah, ini sudah tinggal copy saja. Nah, lalu di sini nanti tinggal di copy. Di sini ada sama dengan tadi ya, saya kira di Excel sederhana. Nah, apakah ini tinggal dicentang? Bagaimana saat observasi itu kepala sekolah, apakah sudah dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif? Nah, ditambah dengan catatan lain yang tentu nanti akan menjadi bahan refleksi untuk selanjutnya. Ini sudah, formulir B sudah, lanjut kita ke formulir C. Formulir C itu adalah tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Ini tinggal kita buat, jadi ada di formulir C-nya. Nah, catatan observasinya ini yang penting. Nah, apa yang dilakukan oleh pengawas khusus memberikan catatan, ya, catatan observasi. Catatan observasi ini tentu yang di sini saya berikan contoh itu adalah kepala sekolah itu memastikan pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu memberikan waktu untuk siswa belajar di kelompok masing-masing, khususnya memanfaatkan bahan ajar yang disiapkan guru-guru, sehingga kata kuncinya ini, paham, terlibat, dan mampu mengungkapkan pemahaman melalui apa? Pengalaman, perasaan, manfaat yang diperoleh tentunya. Nah, ini di 4P-nya di sini masih saya gunakan. Nah, tentu kita akan mendengarkan juga refleksi dari kepala sekolah itu bagaimana. Apakah tidak sadar kesulitan, sadar kesulitan, sadar akan dampak kesulitan. Nah, ini yang paling juga penting untuk kita akan pastikan apakah pilihan belajar di PMM atau pilihan belajarnya di lain, di PMM itu wajib, di lain itu tentu akan mendukung, baik itu di MGMP maupun di MKKS. Nah, kemudian di tindak lanjut, apa yang perlu dibuat di sini, ini yang paling penting. Maka bagaimana kepala sekolah itu akan memastikan bahwa guru-guru itu melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa dengan kebiasaan tadi, ya, yang kita harapkan itu belajar kelompok, memanfaatkan bahan ajar. Nah, lalu upayanya bagaimana? Tentu salah satunya bisa saya pandu di sini adalah memandu guru-guru melalui kegiatan kompen belajar untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini diharapkan 1 minggu. Lalu dukungannya itu kapan ya? Sudah, dukungannya itu tentu di sini ada diskusi di Kombel. Nah, yang paling penting karena itu refleksi, saya berikan sedikit ya panduan untuk refleksi itu apa sih sebetulnya? Proses mendorong diri untuk melihat kembali pada proses yang telah terjadi secara menyeluruh, holistik, serta menemukan makna dari yang ditemukan pada proses evaluasi. Nah, ini tentu panduan-panduan yang bisa digunakan. Lalu setelah itu singkat catatan penilai kinerja. Nah, di sini nanti akan kita lengkapi catatannya, tentu bagaimana upaya kepala sekolah itu melakukan refleksi, menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran itu. Apakah sadar kesulitan atau sadar dampak kesulitan itu kalau tidak dikerjakan itu berarti akan berdampak kepada peserta didik kita belum memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Nah, dan di berikutnya ini tentu lanjutannya. Nah, ini adalah formulir D. Jadi yang terakhir ini formulir D, refleksi tindak lanjut observasi. Ya, dari sini bagaimana pengembangan kompetensi yang dilakukan. Tentu saya berikan di sini meningkatkan kemampuan guru-guru itu tentu dengan pengembangan kompetensi yang sudah dipilih oleh kepala sekolah, 32 pengembangan kompetensi minimal. Ini bukan otomatis nanti akan langsung memberikan penilaian, tetapi ini hanya sebagai pelengkap dan nanti akan dilihat. Tetapi yang paling penting adalah dampak peningkatan kinerja dari pelatihan yang diikuti itu, apa dampaknya terhadap guru-guru sehingga murid-murid itu mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Misalnya di sini refleksi tindak lanjutnya saya tulis diskusi di Kombel itu ya, 80% guru aktif. Tetapi tantangannya apa? Belum 80% itu guru-guru berhasil menerapkan pembelajaran aktif melibatkan siswa di
di kelas. Nah, ini menjadi tantangan. Sehingga dari situ, apa upayanya? Berarti melakukan pendampingan untuk melibatkan guru penggerak misalnya sebagai model di dalam pembelajaran, atau kepala sekolah secara kontinu melakukan pendampingan-pendampingan, tentu dengan koordinasi dengan pengawas pembina. Nah, sekali lagi sahabat guru hebat, penting di terakhir itu adalah bagaimana penilaian itu dilakukan oleh pengawas, dalam hal ini yang bergabung di tim kerja, maka dilihat dari upaya refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tentu menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Nah, lalu dari situ, apa yang akan dilakukan? Maka refleksi ya, yang dilakukan itu adalah menyadari apa yang penting untuk ditingkatkan agar guru-guru itu mengoptimalkan pembelajaran berpusat pada peserta didik sampai kepada upaya mempelajari perubahan yang akan dipelajari oleh kepala sekolah, apa yang akan berdampak agar guru-guru di sekolah itu betul-betul belajar mendampingi murid-murid secara optimal sehingga disiplin melaksanakan tugas. Ini yang paling penting, sampai kepada perubahan praktik apa yang telah terjadi ketika mengikuti pelatihan, lalu perilakunya sudah baik, maka hasil akhirnya adalah berdampak kepada kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga memungkinkan kepala sekolah hebat memperoleh penilaian sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, yang tentu nanti akan berdampak kepada SKP. Sesuai ekspektasi itu adalah 100% dari angka kredit golongannya, dan di atas ekspektasi tentu 150 angka kredit. Nah, mudah-mudahan membantu sahabat guru hebat. Terima kasih atas perhatian dan luangan waktunya. Semoga sukses selalu di pengelolaan kinerja kepala sekolah.